Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Yang sudah sering nonton, selamat datang lagi. Yang baru pertama kali nonton, halo, salam kenal, nama saya Big Tulus. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, yang baru atau yang lama, mungkin berkenan subscribe. Buat yang mau aja, pencet tombol subscribe-nya, loncengnya jangan lupa. Oke, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Oke, terima kasih yang sudah nyawer, yang sudah tulis-tulis absen juga terima kasih banyak. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang sedang bermasalah sekarang, semoga masalahnya segera selesai. Yang keuangannya lagi kurang bagus, rumah tangganya lagi kurang rukun, kemudian hal-hal yang lain, mungkin pekerjaan atau rezekinya lagi sepi atau tidak lancar, semoga yang tidak baik tadi Allah jadikan baik sesuai dengan harapan kita. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan juga hutangnya semoga segera lunas. Amin ya Allah. Masya Allah. By the way, sebelum saya lanjutkan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, aku masih mau memberikan warning atau peringatan kepada kalian. Kok peringatan sih? Lebih ke penegasan saja soal sayur lodeh yang aku sampaikan ya. Di video itu sudah sangat jelas saya sampaikan bahwa itu 7 komponen, bukan 7 bumbu ya. Karena tadi masih ada komentar. Makanya teman-teman, saya selalu kasih saran, kalian baca deskripsi ya. Saya kasih saran, kalau mau komentar, diusahakan nonton secara full. Jangan cuma lihat judul, jangan cuma sekilas, terus nulis komentar. Karena kita malah terlihat nggak paham padahal sudah sangat jelas di video itu. Lalu, misalnya, kok Mas Tulus nyuruh lodeh, tapi kok pakai jahe sama kunyit? Lodeh model apa itu? Misalnya gitu ya. Terus kalian ngerasa itu tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Lodeh mah nggak kayak gitu. Lodeh mah nggak seperti yang Mas Tulus sampaikan. Gini, saya sering bilang juga sama teman-teman, lodeh itu versiku ya. Lodeh yang aku sampaikan di video itu versiku. Jadi kalau teman-teman mau ikutin boleh, enggak juga enggak apa-apa. Aku tuh sering banget bilang, kan di awal video itu ada disclaimer-nya, sudah jelas-jelas ada. Kalau teman-teman suka ditonton, tidak suka ya jangan ditonton. Jenengan mau suka alhamdulillah, tidak suka juga nggak masalah sebetulnya saya. Jadi simpelnya adalah, anggaplah begini, anjuran sayur lodeh tadi pagi itu versinya Eyang sama Mas Tulus. Kalau tidak sesuai dengan pikiran jenengan nggak mau, lah ya nggak apa-apa. Mas Tulus kan nggak maksa. Mas Tulus cuma menyampaikan saran dan wejangan. Selebihnya jenengan mau ikutan, mau tidak, pihak jenengan. Oke? Kalau di pikiran jenengan, oh pakemnya begini, karena aku tadi baca sempat yang
kok panggah meletre yo, padahal aku ngomong sudah jelas gitu. Terus ada pakem itu, ada yang DM saya gini, pakemnya apa lodeh tolak balak tuh harus gini 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 gini. Enggak, kalau Mas Tulus nggak kayak gitu, itu kan caranya jenengan. Kalau saya seperti yang saya sampaikan aja, sayurannya yang ada aja, tidak perlu dipaksakan. Oke, pokoknya intinya gini, iki versi Mas Tulus. Kalau jenengan ndak suka atau jenengan ndak sarujuk atau tidak sepemikiran juga nggak apa-apa, Mas Tulus santai-santai aja. Oke, suwun ya, semoga dipahami ya teman-teman ya, karena banyak yang DM juga. Banyak yang DM untuk begini, begini, begini. Pokoknya intinya sayur ya, sayur santan dengan menggunakan bumbu gulai gitu. Terus bisa apa itu? Bisa di apa? Disebut sebagai sayur lodeh ya. Mau kalian anggap apa, mau setuju mau tidak, kembali ke kalian sendiri. Oke? Terima kasih banyak ya orang baik, saya minta maaf ya kalau mungkin ya namanya saya juga orang bodoh. Jadi kadang penyampaiannya mungkin tidak sampai atau tidak didengarkan. Pokoknya pesannya Mas Tulus siji, setiap nonton video nih Mas Tulus, usahakan tonton dulu sampai habis, fahami dulu baru berkomentar. Kalau cuman komentarnya hadir Mas Tulus nggak apa-apa. Cuman kalau udah jelas isinya begitu terus jenengan tulis, nanti malah piye yo kesane yo. Nanti ya kalau yang seneng akan baca, oh alhamdulillah. Kalau yang nggak seneng malah ini emang orangnya begini nih, akhirnya jadi penyerang. Jadi bukan aku bela diri, tapi semoga jadi pembelajaran buat kita semua itu ya. Oke, terima kasih banyak ya orang baik. Hari ini kita akan bahas soal angka 27 Juli 2025. Di angka terakhir yang kita bahas ya, di intuisi, di balik intuisi bulan Juli. Kita akan baca hari ini tanggal 27, kita akan lihat intuisi di balik angka 27 Juli 2025. Sebelum kita bahas, Mas Tulus masih mau terus ngalap berkah sama teman-teman, karena orang-orang baik yang nonton video ini ternyata juga bukan orang baik biasa, tapi orang baik-baik yang spesial. Doanya dikabul sama Allah, doanya diijabah sama Allah. Kalau nggak ada campur tangan dari jenengan dan tangannya Gusti Allah kan nggak mungkin. Jadi Mas Tulus minta terus doanya, semoga sedekah nasi box kita di bulan Agustus nanti masih Allah izinkan ada. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan Agustus. Amin, amin ya rabbal alamin. Tahun kemarin kita dapat endorsan baju guys ya. Tahun kemarin dapat endorsan baju. Tahun ini saya berniat, kalau memang ada rezeki dari Allah untuk saya niat cari baju yang warnanya merah putih, nanti aku niatkan buat dimasak. Insya Allah, kalau Allah berikan rezeki ya. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman ya. Kalau sedekah bumi di mana Mas Tulus? Di kolom komentar saya sematkan paling atas rekeningnya BNI atas nama Tulus Rianto di kolom komentar ya. Oke, terima kasih banyak orang baik yang sudah bantu tanpa terkecuali, yang sudah berjalan atau yang belum. Semoga sedekahnya Allah berkahi, keluarga, usia, usahanya Allah berkahi. Amin. Semoga hajatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Memang sedekah itu menjauhkan kita dari balak teman-teman. Makanya kalau kita memaknai, kita akan berdebat soal sayur lodeh itu nggak akan kelar-kelar. Jadi intinya adalah tujuannya sedekah ya. Sedekah, niatkan sedekahnya itu lillahi ta'ala, Allah akan tukar itu jadi tolak balak buat kita. Hanya itu aja. Oke, terima kasih banyak orang baik. Minyak bidara juga stoknya masih nihil, masih kosong. Jadi kalau teman-teman ya, untuk akhir bulan ini kayaknya masih zong ya. Tanggal 1 atau 2 tak kabari lagi ya. Oke, dapat sentilan-sentilan sih, kita akan dapat 36 biar buat untuk beberapa bulan ke depan. Cuma September Oktober kita nggak akan ada stok. Cuman langsung dikasih setiap member itu 36 pieces cuma sampai bulan Oktober. Waduh, gawat ini. Yang masih mau pesan atau inden silakan di 0857 di deskripsi sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kemudian RT RW nomor HP yang bisa dihubungi ya. Oke, terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun ya. 27 Juli 2025. Tentunya ini momen-momen hari terakhir di
di bulan Juli kalian pasti sudah mulai ngitung pembukuan. Oh, bulan ini untung apa enggak? Bulan ini dapatnya banyak apa enggak? Apakah harus nambah? Sorry. Apakah harus mengurangi? Apakah harus buka cabang? Ya kan, pasti sudah mulai ada pembukuan. Secara garis besar untuk kerezekian, menurut saya juga semakin bagus ya teman-teman. Di akhir bulan ini, keuangan dibilang sulit-sulit, tapi pemasukan ada aja. Jadi simpelnya, 27 Juli 2025 tuh gambaran hitungan ya kalau kita gambarkan sebagai kata-kata ya, susah tapi ada aja. Ya, alhamdulillahnya di situ. Jadi saya melihat tuh ada semacam apa ya pelancaran sesuatu, meskipun sekali lagi di Juli ini tidak semaksimal sebelumnya tapi ada aja jalannya. Alhamdulillah. Lalu Mas Tulus, secara kerezekian kalau kita membuka usaha masih hoki kah? 27 27 07 2025 masih aman-aman aja untuk usaha, khususnya makanan, tanaman, peternakan, ya, perkebunan itu bagus untuk itu. Untuk beberapa hal yang aku sebutkan di awal ya. Mungkin teman-teman mau ternak lele, ternak nila ya, hewan, mau perkebunan atau mau nanam-nanam sesuatu, jual makanan, jual sayuran, jual buah, itu hoki. Itu bagus ya. Meskipun aku tidak melihat yang lain gak hoki, cuman kalau dikategorikan lebih hoki mana Mas Tulus ya tadi, food court tadi atau tempat makan-makan tadi sesuatu yang paling hoki sih dari angka-angka yang aku baca. Sehingga kalau teman-teman mungkin selama ini sudah punya rencana, oh aku pengen buka pecel ayam, oh pengen buka mie ayam, pengen buka bakso, sudah ada modalnya, sudah siap tempatnya, go ya, ambil intuisi 27 berarti 28, 29, 30. No, kalau mau lebih hoki lagi, awal bulan itu bagus. Awal bulan Agustus tuh ada angka-angka yang sangat bagus secara kerezekian ya. Untuk kalian yang mau nabung, yang mau jualan, semuanya bagus bulan Agustus. 2, 4, 6, 8. Itu angka terbaik yang saya baca ya di awal bulan Agustus kalau teman-teman mau buka usaha. Kalau 27 kan bisa 28, 29, 30, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalian boleh ambil tanggal berapa saja ya. Mau besok, mau ngambil tanggal 29 juga tidak masalah. Kalian boleh buat yang mau buka usaha. Mau nambah cabang boleh. Tapi kalau sekali lagi di sini saya bilang pemasukan sudah mulai stabil, sudah ada aja jalannya, tapi bukan berarti untuk mengedepankan ambisi. Ya, ambisius boleh, punya ambisi boleh, kita semangat boleh, tapi kalau untuk jangka yang apa ya istilahnya lebih mengerikan dengan dasar nafsu keserakahan, artinya ya gimana ya bilangnya ya, apa itu keserakahan juga, cuman kalau bagi aku tuh kalau kita mengerjakan sesuatu kalau sudah cukup ya weh cukup dulu. Cuma di intuisi di bulan itu bawaannya kayak gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berkembang ya. Misalnya gimana sih Mas Tulus, kan harusnya kita udah dapat jalan, kita nambah jalan lagi biar makin banyak jalannya. Cuman kalau di angka 27 ini bukan itu yang Mas Tulus maksud. Ya, jadi sekarang puas dulu aja dengan yang sekarang sudah dihadapi atau didapatkan, tapi setelah itu hajar lagi. Setelah itu go lagi. Dikit lagi. Bulan Agustus tuh semuanya bagus. Bulan Agustus tuh mau nabung bagus, mau jualan bagus, mau beli sesuatu juga bagus, beli rumah bagus. Bulan Agustus lagi kita lihat intuisi di bulan Agustus. Ini cuma tinggal beberapa hari ya, tinggal ngabisin. Jadi tahan aja dulu. Karena walaupun aku bilang bagus, tapi nggak bagus banget, nggak ya hoki, tapi nggak hoki banget gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak bisa juga memaksa kalian untuk membuka hari ini atau bulan ini karena memang Agustus tuh masih banyak angka yang bagus-bagus ya. Terkecuali usaha kalian tuh seputar makanan tadi yang aku sebutkan di awal ya. Hewan, peternakan segala macam ya. Oke. Secara intuisi sebetulnya masih betul hokian menabung ya teman-teman. Kalau menabung sudah pasti larinya ke sedekah untuk jangka panjang, untuk sangu kita di akhirat segala macam, itu simbolnya. Dan buat teman-teman yang mau investasi, mulai nabung buat beli sesuatu, khususnya yang berhubungan dengan aset ya, mungkin pengen beli tanah, pengen beli rumah, sudah mulai nabung sekarang, ini bagus sebetulnya secara garis besar untuk jangka panjang ya. Kalau nabung rumah kan nggak mungkin setahun 2 tahun, terkecuali jenengan itu konglomerat yang hasilnya banyak. Mungkin bisa setahun 2 tahun beli rumah. Cuman kalau kayak saya yang kelas kayak saya 10 tahun itu paling cepat.
Harusnya ya. Jadi ayo yang mulai nabung beli rumah, beli tanah segala macam sudah mulai investasi juga boleh. Silahkan langsung mulai nabung, silahkan juga mulai buka usahanya. Ingat, usahanya boleh buka cabang, tapi jangan nambah dulu untuk optionnya. Paham maksudnya ya? Oke, seperti itu. Sama, satu lagi, di sini tuh ada 2 atau angka dingin sama 7 yang memanfaatkan. Jadi, hati-hati sekali lagi buat yang punya usaha tapi punya orang kepercayaan. Waduh, rek, laler re. Gorengi wasin sampah pisan kok ya anu laler tok. Apa? Kalian yang punya orang-orang kepercayaan, Gusti Pangeran. Siluman lalat iki guys, tapi ini lalat beneran soalnya tadi pintunya Mas Wadi dibuka. Aduh, Chan. Aduh. Dapat kiriman ikan asin tapi ikan asin sampah kalau orang kita bilangnya. Dan itu tuh aku sengaja aku buka di situ kan biar nggak apa, biar kering dulu, biar keluar dulu udaranya. Malah dibuka gerbangnya sama Wardi kayaknya pintu depan ini anaknya kemana lagi telepon. Dia kalau kakaknya lagi live dia telepon dia nggak mau, dia pasti ke depan. Cuma akhirnya siluman lalat masuk. Oke, secara garis besar itu Mas Tulus ingatkan, kalian-kalian yang punya usaha di luar kota misalnya, kalian punya orang kepercayaan, hati-hati ya. Hati-hati dengan orang-orang kepercayaan tadi, mau itu saudara, mau itu teman dekat, mau itu siapapun itu, hati-hati ya. Karena sangat ada kemungkinan pengeluaran tidak terduga kita adalah tertipu atau ketipu sama orang yang mungkin memanfaatkan aset kita untuk dimanfaatkan dalam tanda kutip mencari sesuatu. Itu hati-hati. Ingat pesannya Mas Tulus, hati-hati ya. Oke, hati-hati. Nah, kemudian secara percintaan kita geser dari kerezekian ke percintaan. Apakah bagus? Secara garis besar bagus. Untuk yang mau nikah, yang sudah nikah juga bagus. Tapi masih buat yang sudah nikah, konfliknya juga masih sama ya. Masih orang ketiga, masih orang yang ketiga, kedua, ketujuh, kedelapan, kesembilan, begitu aja kerjaannya. Apalagi kalian yang punya pasangan memang maaf sekali. Saya nggak menyalahkan orang, tapi dalam tanda kutip tabiat seseorang soal selingkuh atau pasangan kalian tuh memang punya hobi selingkuh, itu harus hati-hati. Dikontrol lagi sekarang, dilihat lagi. Rasa jenuh, rasa bosannya dengan kalian itu sebetulnya hanya sekilas, tapi dia akan memanfaatkan momen itu untuk mencari tahu atau mencari alasan di mana dia bisa melampiaskan dengan orang lain ya. Untuk rumah tangga sih masih dengan orang ketiga ya. Paling dominan itu. Dari uang ada kemungkinan juga. Kemudian orang keduanya ini, orang ketiganya ini adalah kebanyakan orang-orang terdekat, jadi harus hati-hati soal itu ya. Waspada juga. Kita harus tahu batasan kita sebagai orang yang sudah punya pasangan kita juga kita harus ingatkan bahwa kamu harus tahu batasan kamu sebagai pasanganku misalnya ya. Harus sama-sama saling mengingatkan. Kemudian untuk apa menewi? Sono delik kelakuannya eneng ya Allah ya Rabbi. Apa itu, Nduk? Orang-orang gundul meledos wih, senengane kok sing aneh-aneh. Sampai mana tadi? Oke, yang paling bahaya adalah orang terdekat ya. Perselingkuhannya dengan orang terdekat itu harus hati-hati. Kemudian soal percintaan untuk yang mau menikah, sebetulnya saya tidak melihat ada titik jeleknya. Semuanya bagus untuk yang mau menikah, yang mau jajaki dunia baru, yang mau ngajak pasangannya buat serius, mau ngelamar, mau ngomongin hari pernikahan, mau apapun itu yang berhubungan dengan ikatan baru. Itu hoki-hoki saja. Sayangnya untuk yang sudah menikah sebetulnya yang masih kurang hoki. Orang terdekatnya hati-hati teman-teman. Ini mohon maaf, ipar adalah maut, itu sebuah kenyataan yang juga memang ada di sekitar kita, itu juga harus hati-hati. Takutnya kita nggak percaya, kita nggak sangka orang terdekat kita ternyata bagian dari pengkhianat bagi kita. Jujur teman-teman, kalau kita dikhianati orang lain, teman jauh mungkin atau bahkan orang yang kita kenal, sakit memang, tapi nggak akan sesakit yang itu. Cuman kalau ternyata yang menyakiti kita itu ternyata orang terdekat kita, dan selama ini kita percaya, itu tuh subhanallah rasanya kayak mendarah daging, kayak duri yang dalam daging yang sembuhnya itu kalau dari keluarin durinya, rasanya kayak gitu. Dan itu tuh akan jadi trauma truk panjang ya. Jadi tetap hati-hati. Kalau kita lihat gelagat nggak baik soal pasangan kita, nggak ada salahnya kita negur, karena kita harus tahu batasan setiap
kita dengan pasangan kita ya. Pasangannya disimpan. Cerondol jangan kayak gitu, aku nggak fokus. Ngapa? Emang di Jawa Timur ada tambang minyak? Guys, yang tahu coba komentar ya. Aku mau tahu nih maksudnya cerondol apa. Nanti kita cari tahu ya. Oke, intinya buat yang mau menikah semuanya hoki, semuanya bagus, hanya untuk yang untuk yang sudah menikah saja. Itu harus hati-hati dengan orang-orang terdekat ya. Dan kemudian kita bergeser ke segi kesehatan atau dari intuisi kesehatan. Di sini kita lihat apakah memang benar akan banyak orang sakit. Yang saya baca di sini 27 air. Ada pemanfaatan di situ lumayan keras, ada lagi di angka 72025. Betul, masih ada intuisi yang mengarah ke sakit ya teman-teman, hati-hati. Pokoknya di awal bulan itu juga, di Agustus itu juga banyak sekali penyakit, jadi hati-hati. Mungkin diantarnya lewat akhir bulan ini kali ya, menuju ke Agustus. Nanti Agustus kita lihat lagi intuisinya kira-kira seperti apa. Cuma memang dari angka 27 itu juga angka kematian karena sakit tidak banyak secara garis besar kalau dihitung lewat angka, tapi ada kemungkinan. Lalu sakit di sini dua air virus ya, masih berbau-bau dengan virus, mungkin hanya batuk, flu biasa, cuman nanti akan terkontaminasi dengan hal-hal lain, jadi hati-hati buat teman-teman yang sudah punya penyakit bawaan. 27 tuh kayak sorry, kemarin yang kita baca soal sesuatu yang disengaja ya, penyakit yang sengaja disebar untuk mencari memanfaatkan atau memanfaatkan sesuatu misalnya, itu hal-hal yang masih terbaca atau yang terbuka. Saya lihat di balik angka 27. 27 itu sakit di bagian kepala, itu nanti bisa setengah, bisa sakit kepala sebelah ya, dan juga migrain, vertigo itu satu hal yang masih harus dijaga kehati-hatiannya. Ngilu di bagian atas badan atau perut bagian ke atas tuh dari angka 27 terlihat. Jadi mungkin jenengan akan merasa pegal badannya, atau mungkin ngilu-ngilu di bagian persendian, atau sakit mata, atau pilek, atau flu, atau telinganya sakit, dan seterusnya. Itu salah satu hal yang masih terlihat akan muncul di kehidupan kita. Alhamdulillah sih, intuisinya tidak buruk ya menurut saya. Secara garis besar soal penyakit itu ya hanya penyakit yang disengaja, yang sengaja dibuat untuk untuk dalam tanda kutip ya, untuk mencari keuntungan tadi. Selebihnya penyakitnya penyakit biasa, hanya virus-virus flu, batuk, dan tidak signifikan. Cuma sakit kepalanya ini juga, makanya yang berkali-kali ngomong ya, aku lihatnya kan persendian di bagian kepala bagian belakang nih. Jadi kemungkinan buat teman-teman kayak saya pribadi nih yang suka punya kolesterol, darah tinggi, hati-hati. Asam urat juga hati-hati. Makanannya dikontrol ya teman-teman ya. Jaga kesehatan. Meskipun aku lihatnya sih ringan-ringan aja, meskipun aku lihatnya tidak terlalu berbahaya, cuma kalau terkontaminasi dengan sakitmu yang lain, itu yang akan berbahaya ya. Angka kematian meskipun kecil tapi ada loh ya. Jadi jangan mentang-mentang, oh nggak ada angka kematian, aku nggak perlu jaga kesehatan. Nggak gitu juga ya. Kesehatan tuh mahal teman-teman. Sehat itu lebih mahal daripada apapun. Punya uang banyak buat apa kalau ternyata kita nggak sehat. Makanya aset utama kita adalah kesehatan. Jadi jangan mentang-mentang cuma flu biasa nggak apa-apa, aman-aman aja. Nggak kayak gitu. Ternyata kamu nggak tahu dalam tubuh kamu udah ada penyakit lain yang akan menjadi terpancing atau memicu penyakit flu kamu tadi jadi lebih parah ya. Hati-hati. Minum pon-pon, vitamin C bila perlu, kemudian makan makanan yang bergizi ya, bervitamin tentunya, dan air putih juga yang banyak. Terus jangan berlebihan, asin, asam, pedas, manis, dan lain sebagainya. Secukupnya saja. Dan kalau memang berbahaya boleh kita kurangi, kayak garam, garam itu juga ada fungsinya buat kesehatan. Gula juga untuk tenaga. Tapi kalau berlebihan tidak bagus. Makanya kalau memang yang menurut kita sewajarnya boleh, atau mungkin boleh pakai yang less sugar atau gula rendah kalori misalnya, itu boleh. Sekarang banyak produk-produk yang lebih murah ya, dan tentunya juga terjangkau oleh tangan kita, tentunya juga lebih sehat. Itu maksud Mas Tulus ya. Kemudian dari segi musibah, sekarang kita baca dari angka 27. 2 itu air, 7 itu bisa dikategorikan sebagai angin tapi tidak signifikan. Kemudian pemanfaatan lahan atau tanah, di situ 7 juga bisa jadi gambar tanah. Kemudian angka 7 juga bisa menjadi simbol sesuatu yang disengaja atau sesuatu pemanfaatan ya, atau sesuatu yang akan
eh dilakukan untuk keuntungan tertentu. Maksudnya ada tujuannya gitu loh. Kayak misalnya bangun jalan tapi nyari donasinya dimanfaatkan. Ternyata jalannya nggak jadi. Simpelnya kayak gitu. Gambarannya kayak gitu. 27 masih ada simbol gempa bumi. Lumayan besar. 7 itu masih elemen tanah ya teman-teman. Jadi masih berlambang juga dengan yang namanya gempa. Aku baca banyak sekali laporan dari teman-teman terkait dengan gempa yang terjadi setelah gempa Poso kemarin. Banyak yang menyampaikan. Orang-orang pada nyampein ada gempa ini lagi Mas Tulus, masih ada di sini gempa di Banten. Astagfirullahaladzim. Aku makannya males tuh, yakin yang ini. Pokoknya ada cerita yang nggak bisa saya ceritakan teman-teman, tapi alhamdulillah. Dan akhirnya saya batuk ya. Batuknya tapi cuman baru gejala, mudah-mudahan nanti kita dorong sama makanan-makanan yang banyak vitaminnya lepas ya. Virus atau flu-nya nggak jadi. Kalau flu sih mungkin kayaknya udah mulai bersin-bersin, tapi kalau batuk mudah-mudahan enggak lah. Karena aku kalau udah batuk lama guys, ngeganggu banget. Kalau batuk kan Mas Tulus ya kerjanya pakai suara ya, rezekinya dari suara. Jadi doain jangan sampai batuk ya. Oke, dari beberapa hal yang aku baca di angka 27 itu yang terkuat apa Mas Tulus, kita hitung. Di sini saya masih melihat ada intuisi soal cuaca ekstrim. Jadi masih hati-hati. 27 itu masih air di mana-mana, masih air melimpah juga, meskipun sekarang saya dengar ada banyak kabar kebakaran di Sumatera ya, di beberapa titik sudah kebakaran, dan di Sumatera juga sudah bisa dibilang darurat kebakaran hutan. Cuma ya mudah-mudahan ini hanya sekedar hitungan angka, karena di angka 27 ini saya melihat masih ada potensi terkait dengan cuaca ekstrim atau air yang melimpah di sini. Entah dari hujan, entah dari laut, entah dari gelombang tinggi. Nauzubillah min zalik juga saya harus ngomong apa adanya ya, bahwa di angka 27 saya masih melihat intuisi soal tsunami. Angka 27 ini saya masih melihat intuisi soal tsunami, dan sepertinya juga gelombangnya akan besar. Jadi selain cuaca ekstrim, teman-teman yang mungkin akan menggunakan fasilitas, bukan fasilitas, tapi mungkin akan lewat laut atau lewat air yang banyak gelombangnya, atau mungkin juga berpengaruh soal cuaca. Di sini juga Mas Tulus ingatkan tuh hati-hati karena gelombang tinggi masih terlihat di sini. Bahkan kalau dari angka 27 kita masih melihat simbol tsunami itu ada di angka 27 ini, jadi hati-hati ya. Kemudian tadi setelah cuaca ekstrim atau hujan ekstrimnya, Mas Tulus juga masih melihat ada gempa bumi di sini teman-teman. Masih dekat 28, 29, 30 dan seterusnya masih ada lokasi gempanya. Dan Agustus sepertinya juga akan lebih besar dalam tanda kutip, tapi korbannya mungkin kuota atau kekuatannya lebih kecil, tapi tingkat kerusakan dan juga korbannya di Agustus sepertinya akan lumayan banyak. Hati-hati ya. Nah, kembali ke hal terakhir yang saya sampaikan di balik angka 27. Bukan hal terakhir sebetulnya, tapi ini peringatan terus-menerus yang saya sampaikan kepada kalian. Selain dari musibah yang terjadi di laut dan juga di darat, gimana sih ngomongnya? Selain musibah yang terjadi di laut ya, di darat itu masih dominan sekali terjadi musibah, termasuk juga di laut ya. Jadi dua hal, aku ingatin terus ke kalian, kalau kalian nanya presentase keamanan yang digunakan alat transportasi, secara hitungan intinya, secara hitungan intuisi, secara angka, saya melihat pesawat masih dalam kontur yang paling aman di antara dua alat transportasi yang saya sebutkan di awal. Air sama darat, bagus mana sama pesawat. Aku masih dominan ke yang cuaca lagi, udara. Cerondol jangan kayak gitu Pandu, aku buru-buru loh Yi. Guyon ya guyon. Senengannya aku lak molo. Tak cekek. Kita tuh udah sengaja masak dicepet-cepetin biar bisa cepet-cepet jalan mau kerja, malah diganggu nih bayar. Ngomong kono ngoceh buanter ya. Kok yang dicangkem-cangkem model iki lah, aku yang dicangkem. Senengane ya. Sampai mana tadi? Nah kan lali aku.
senengane diganggoni ae. Oh iya, soal transportasi ya. Ya di sini juga masih melihat darat dan juga laut atau darat dan juga air. Ini dua hal yang masih sangat dominan menjadi simbol kecelakaannya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin menggunakan fasilitas laut. Di awal saya juga melihat ada gelombang tinggi, jadi hati-hati. Yang kedua adalah kemungkinan kecelakaan di darat itu lumayan banyak, meskipun secara garis besar mungkin bukan tabrakan beruntun ya, kayak dua tiga kendaraan, tapi korbannya juga sebetulnya juga dari bacaan angkanya nggak banyak sebetulnya, mungkin maksimal 3 atau 4 orang, tapi kejadiannya heboh gitu loh, kayak nabrak rumah, kayak nabrak gedung, kayak nabrak apa gitu, bisa tunggal, bisa dua. Jadi kalau beruntun sih dari bacaan angkanya tidak terlihat beruntun, tapi kayak mobil nabrak mobil, misalnya tabrak pala banteng ya namanya, adu pala misalnya, terus dia nabrak warung, dia nabrak rumah warga gitu-gitu. Hal-hal seperti itu juga muncul, kayak nyemplung ke kali, kemudian nyemplung ke jurang, itu hal-hal yang terjadi secara garis besar dikit gimana ya maksudnya ya, dikit kecelakaannya, tapi titiknya juga akan banyak. Itu yang masih terlihat ya, kurang lebih itu. Oke, sudah, aku kayaknya harus cari kayu. Aku mau gebukin anak dulu ya guys ya, aku mau nyubit ini ayam. Ini tak artak cetol, aku rada kesel dino iki. Wes kene buru-buru ndang mangkat kok dhek malah ganggoni wae. Wes ya. Gitu aja pokoknya, terima kasih banyak. Kalau Mas Tulus misal ada kata-kata yang kurang berkenan, Mas Tulus nyuwun ngapunten. Saya nggak ngajarin, saya nggak ngasih tahu soal saya lebih tahu, ndak. Kita di sini sama-sama belajar, nggih. Kalau misalnya saya terkesan seperti itu, saya minta maaf, saya nggak ada maksud di situ. Insya Allah kita ketemu di next video, oke? Terima kasih banyak. Jangan jadi jangan lupa jadi manfaat bagi orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Dan yang sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen punya jodoh, pengen duwe kendaraan, pengen duwe usaha, pengen duwe apapun hajatnya, saya doakan semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang mau jual aset, semoga asetnya segera terjual. Yang berusaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, saya pamit dulu ya teman-teman. Aku sudah terlalu emosional melihat si pitik ini ya, pitik menel ini ya. Aku tak nyetol dulu ya guys ya. Oke, tak tutup kameranya biar cetolannya nggak kelihatan. Guyon ya guys ya. Matur nuwun, Mas Tulus pamit ya orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa tetap terus jadi orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.